Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali dengan saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peran dan posisi iblis. Kenapa ini perlu diangkat? Karena supaya kita lebih mengetahui posisinya di mana dan bagaimana cara mengantisipasinya. Karena banyak dari saya melihat secara pribadi sepertinya beberapa pihak atau beberapa orang menilai iblis dalam posisi yang kurang tepat, sehingga antisipasi atau pola untuk menghadapinya kurang tepat gitu. Terkait dengan iblis, setan, jin, siluman sebenarnya sudah dibahas dalam video-video sebelumnya, tapi ini penguatan untuk iblis. Iblis itu Allah ciptakan dari inti api. Jadi jan, jun, jin. Jan itu inti api, jun itu lidah api, dan jin itu kukusan api. Iblis itu jan, inti api, warnanya biru. Inti api itu biru. Kemudian jun itu lidah api, warnanya merah. Nah, kemudian jin kukusan api, agak keabu-abuan. Iblis itu menempati dimensi kelima, level kelima. Jadi urutannya iblis, setan, jin. Jan, jun, jin. Iblis, setan, jin. Nah, ketika manusia Allah ciptakan, ketika manusia akan Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang pertama kali protes sebenarnya adalah malaikat. Tapi kemudian malaikat menyadari ketika Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat selesai. Ketika manusia sudah diciptakan, itu semua makhluk diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk pengakuan terhadap keagungan Allah, bukan bersujud kepatuhan. Iblis menolak. Nah, dari situlah kemudian posisi manusia sebagai khalifah, juga posisi manusia itu menjadi firqah atau pembedah. Bukan pembedah, pemisah antara dua sisi. Jadi saudaraku, sejak awal diciptakan, iblis itu patuh dalam kerusakannya. Jadi kalau ada yang mengatakan iblis itu awalnya malaikat, kalau ada yang mengatakan iblis itu awalnya baik, sebenarnya tidak. Sejak awal iblis itu patuh dalam kebejatannya. Tetapi waktu itu tidak ada pembelah atau firqah, pemisah antara baik dan buruk. Jadi kebejatan iblis itu belum bisa dilihat sebagai kebejatan, tetapi masih dilihat atau belum dapat dibedakan bejat dan tidak bejat. Karena malaikat kan fasib. Nah, bejatnya iblis, patuhnya iblis dalam kebejatan, patuhnya malaikat dalam
dalam bersujud atau dalam kepatuhan bersujud, dalam kepatuhan kebaikan, itu dua-duanya tidak mendapatkan nilai, gitu loh. Nah, kemudian begini saudaraku ya. Iblis ketika bejat seperti itu memang karakternya seperti itu. Diciptakan memang seperti itu. Untuk Allah gunakan sebagai perangkat penguji bagi manusia. Gitu. Jadi ketika iblis bersikap seperti itu, bagi iblis tidak ada nilai minus ataupun plus. Tapi bekerjanya iblis, beraktivitasnya iblis dalam kebejatan itu adalah sunnatullah. Tetapi tidak ada nilai. Maksudnya tidak ada pahala ataupun dosa. Gitu. Bahkan kalau iblis tidak bekerja nanti ditegur. Karena memang pekerjaannya sebagai dewan penguji. Jadi mengujinya iblis kepada manusia itu bukan pada konsep karena kemarahan, bukan. Memang disiapkan untuk itu. Kemudian ada analogi atau ada pertanyaan, ini sudah saya sampaikan. Apakah iblis ketika di dalam neraka itu panas atau tersiksa? Jawabannya tidak. Lah kan kulit ketemu kulit panas. Apa kulit kalau ketemu kulit sakit? Iya. Tetapi kalau yang nyubitnya pacar kan nggak sakit. Kalau cubitnya sayang tidak sakit. Nah, yang ada di neraka itu ada 3 pihak. Yang pertama malaikat sebagai penjaga, atau ya perangkat lah, atau apa namanya, penjaga lah bahasanya. Yang kedua iblis sebagai penghuni tetap, dan yang ketiga manusia sebagai pengikut dari iblis. Jadi yang Allah murkai sebenarnya adalah perilaku iblisnya, yang kalau dilakukan oleh iblis itu menjadi sunatullah. Karena memang iblis ya begitu. Tetapi kalau dilakukan oleh manusia dan jin, nah jin kan terkena taklid ibadah. Kalau dilakukan oleh manusia, maka perilaku iblis yang dilakukan oleh manusia, bagi manusia itu mendapatkan poin minus gitu loh. Atau dalam bahasa sederhananya dosa. Nah, posisi manusia dengan iblis sebenarnya tidaklah berhadapan. Jadi, walaupun Allah menegaskan bahwasanya iblis itu termasuk setan di sini itu adalah musuh yang nyata, itu benar. Itu benar. Nah, yang saya maksudkan adalah musuh di sini maknanya bukan musuh berhadapan. Tidak seperti tinju, tetapi musuh di sini lebih kepada kompetisi seperti halnya lari maraton, seperti itu. Kenapa demikian? Karena semuanya sebenarnya menuju kepada keridhaan Allah, balap. Jadi tugas iblis itu, tugas setan, kalau jin berbeda ya. Tugas iblis dan setan itu adalah kompetitor, bersaing antara iblis dan setan untuk menuju kepada Allah. Jadi ketika manusia akan menuju kepada Allah, maka iblis dan setan merintangi itu. Kalau kita berhadapan dengan iblis sebagaimana halnya tinju, peluang manusia menang sangat sedikit. Karena apa? Karena banyak dari manusia yang lebih mengutamakan fisik. Sedangkan fisik manusia unsur utamanya tanah. Sedangkan iblis unsur utamanya inti api. Kalau inti api dan tanah berhadapan, maka peluangnya tanah yang kalah karena tanah gosong. Maka pola kompetisi berlari menuju. Jadi posisi musuh atau lawan ini seperti MotoGP. MotoGP itu kan tidak berhadapan tapi balap, saling merintangi.
saling memotong, saling menggunting, saling ngegas, saling ngerem gitu. Nah, posisinya seperti itu iblis. Jadi bukan berhadapan seperti tarung atau tinju, tidak. Karena kalau tarung langsung pasti manusia kemungkinannya kalah lebih besar. Karena unsurnya banyak tanahnya. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengungguli, jadi bukan mengalahkan ya, karena iblis tidak akan kalah. Jadi kalah satu datang yang lain gitu maksudnya. Jadi kalah satu datang yang lain, kalah satu datang lain. Selalu bertahap seperti itu. Gitu. Oke, bagaimana selanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya tentang cara mengungguli iblis. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.